Oke, ini kita mulai dengan penggunaan visualisasi 3D. Nah, ini apa saja sebenarnya? Barangkali dari teman-teman ada yang sudah pernah dengar atau pernah tahu mungkin sebelumnya, apa sih dipakainya untuk apa sih kita bikin 3D-an ini? Ayo, mungkin dari teman-teman ini yang sudah pernah lihat, silakan. Market, Pak. Gimana silakan? Market. Untuk bikin Review di rumah. Ya, untuk bikin maket, ya tepatnya mungkin bisa maket ada dua ya. Kita bisa pakai 3D ini untuk bikin maket digital, dan yang kedua kita memang bikin 3D ini untuk nanti maket yang memang fisik. Apalagi karena itu tadi siapa yang jawab? Keva ya? Yang sama, Ah, Torik. Torik, oke. Torik ya. Kayak tadi bilang, eh, sekarang dengan adanya teknologi 3D printing ya. Kalau dulu kan mungkin mahasiswa dari arsitek, zaman saya kalau bikin maket itu masih harus motong-motong plastik maket, bikin apa akrilik kayak gitu. Nah, motong pakai cutter, pakai gergaji. Nah, sekarang dengan adanya 3D ini kita dimudahkan, kita bikin planningnya, visualisasinya, kemudian tinggal diekspor filenya ke 3D printing atau laser cutting gitu, dan jadilah modulnya dengan lebih akurat, lebih cepat, walaupun masih harus mungkin beda harganya. Ya, nah bikin mock up, ya betul. Mock up ini mock up macam-macam. Apalagi kalau dari desain ya, desain produk atau arsitek interior, nah, bikin mock up. Nah, ini sangat terpakai. Bahkan desain grafis pun ada kebetulan kita bikin mock up. Contohnya seperti yang di sini. Jadi kalau di desain grafis kan kalau kalian lihat dicari di internet kan sekarang sudah ada banyak ya, ada mock up untuk graphic design. Jadi kita diminta untuk bikin desain kemasan. Biasanya kalau kita bikin grafisnya kan 2 dimensi, tapi kita pengen lihat atau pengen tunjukkan bagaimana kalau ini di-apply ke uh, bentuk 3D-nya seperti apa sih, hasil akhirnya seperti apa sih. Ini juga namanya mock up. Kalau kita pakai untuk ya kemasannya mau bentuknya box kah, atau ini kalau nanti disablon ke cangkir kayak gimana, atau kita bikin simulasi materialnya, kita beri warnanya kayak gimana gitu kan. Nah, ini desain kita atau ide konsep kita kan bisa ditunjukkan dengan lebih jelas ketika kita menggunakan aplikasi visualisasi 3D. Nah, ini satu lahan yang paling banyak digunakan adalah ketika kita visualisasi kayak ini ya, exhibition atau booth design. Ini kalau teman-teman dari arsitek atau dari interior, makanan sehari-hari lah, mungkin pasti akan diminta untuk bikin seperti ini. Nah, salah satu yang paling penting juga adalah ini, arsitektural ya. Ini kalau kita kebayang sekarang kan setiap kali kita jalan ke mall gitu kan ada pameran developer perumahan. Kalau dilihat di lapangan mereka masih tanah kosong, masih ya belum digarap gitu sama sekali. Bangunannya baru jadi tahun depan. Tapi kita bisa lihat desainnya seperti apa sih, rumahnya seperti apa sih, kamarnya seluas apa, bentuknya kayak gimana. Nah, ini yang kita buat dengan simulasi 3D. Dan ini satu proyek yang paling kenceng. Paling banyak cari kerjaan untuk freelancer, 3D modeler, arsitektural, ataupun kalian mau kerja in-house juga, ini yang peluang yang menyenangkan. Mereka basah, walaupun ya pasti butuh komputer yang berat. Nah, ini juga yang menyenangkan sebenarnya. Menyenangkan untuk dilihat, tapi mungkin kurang menyenangkan di komputer. Nah, ini audionya bisa kedengar atau tidak? Saya matiin aja deh. Ini di layar muncul ya, kalau agak lambat, mohon maaf. Tapi kalian bisa lihat nanti di PPT-nya juga. Nah, ini contoh motion graphic. Nah, motion graphic ini kelihatannya sederhana, tapi ya ini kita bisa buat dengan menggunakan aplikasi 3D. Dan nanti dikombinasikan dengan aplikasi video editing. Seperti apa, ada After Effects atau ada Premiere. Nah, penggunaannya juga macam-macam. Apalagi kalau sekarang kita lihat di TV atau di channel YouTube, nah, ini
rata-rata pasti sudah menggunakan motion graphic, baik yang 3D maupun yang 2D. Tapi kalau kita lihat di sini, 3D-nya kelihatan canggih ya. Padahal seolah-olah canggih gitu. Padahal kalau dilihat bentuknya sebenarnya ya ini cuma teks sebelah kiri ini kan. Ini sebenarnya teks logo biasa. Hanya bentuknya 3D dengan material yang kelihatan menarik. Yang ini juga sama. Ini sebenarnya kelihatan efeknya wah karena main di material dan main di cahayanya serta gerakan kamera. Nah, ini goal penggunaan 3D untuk motion graphic. Nah, kalau yang sudah punya channel YouTube sendiri gitu kan, ya pasti akan lebih menarik ketika misalnya setiap awal sebelum kontennya kita mulai, kita putar dengan ada bumper animasi 3D. Nah, ini satu yang menarik, ada ini satu desain konsultan, interior design namanya Interlook, ini di Bandung, saya lupa di Antapani atau di mana gitu ya. Mereka juga membuat 3D ini dalam bentuk interaktif. Cuma kalau nggak salah webnya yang sekarang bagian yang ini sudah tidak ada, sudah diganti dengan tampilan yang lain. Tapi kalau yang sebelumnya, desain interior ini bisa kita lihat, bisa kita tampilkan secara realistik kayak foto gini. Tapi ini juga bisa kita mainin interaktif. Jadi kayak kita main The Sims gitu kan. Jadi kita bisa masuk ke dalam ruangan, kita bisa kameranya benar-benar kita bisa putar, terserah kita mau lihat sudut yang mana. Kemudian TV-nya ini bisa kita play. Nah ini. Jadi 3D ini juga kita gunakan selain untuk yang sifatnya film statik yang kita hanya ditonton, tapi juga masuknya ke media interaktif. Apalagi sekarang kalian pasti pada main game juga kan? Karena seperti itu. Nah, satu penggunaan yang menarik ada di sini contohnya adalah kita sebutnya infografik. Jadi infografik ini hal-hal yang sifatnya data, statistik yang mungkin kalau kita lihat di koran atau kita lihat di buku gitu kan, biasanya ditampilkan hanya dalam bentuk tabel-tabel data gitu. Nah, hal yang berbeda ketika informasi tadi kita gabungkan dengan animatik infografik. Jadi ini kebetulan buatan kampus Korea, saya lupa namanya. Lupa namanya. Kalau dilihat di sini juga animatik, sebenarnya animasinya sederhana, tidak butuh animasi yang kompleks, tapi kelihatan menarik karena di sini bermain dengan ada warna material yang eye catching. Ini nanti kuliah ini kita akan visualisasi 3D ini kita bicara sebenarnya dari modeling, texturing sampai nanti bikin still image jadi satu gambar statis gitu ya. Tapi kalau nanti waktunya keburu, ya saya akan perkenalkan juga bagaimana membuat dasar bikin animatik itu seperti apa sih. Kalau waktunya keburu ya, semoga. Nah ini tadi, jadi dengan menggunakan animasi, infografis ini kita bisa tampilkan, ini durasinya cuma 1,5 menit, tapi ya bisa kalian lihat ya, data-data tadi akan lebih menarik untuk audiensnya. Next. Nah, aplikasi standar yang banyak dipakai di industri, ini 3 yang cukup populer, paling banyak digunakan ya, antara Cinema 4D, ada Autodesk Maya, ada 3ds Max. Nah, untuk yang 2 di kanan ini kebetulan ini satu pabrik, dulunya beda pabrik, tapi sekarang udah berapa tahun ya? 10 tahun terakhir ini sekarang sudah dibeli oleh Autodesk, ada Max dan Maya, ada. Nah, ada lagi ini yang tadi berbayar dan ini ada yang free, ringan dan sebenarnya cocok untuk kita pakai sebagai bahan latihan. Lalu ada lagi biasanya yang digunakan oleh arsitek, ini ada SketchUp. SketchUp ini dulu aplikasi terpisah, sekarang dibeli oleh Google. Dulu ada gratis, ya sekarang jadinya berbayar gitu ya, walaupun berbayarnya masih relatif murah. Nah, opsinya kalau kita belajar 3D ini ya sebenarnya, nah ini yang namanya teknologi, yang namanya ilmu ya pasti kita kaitannya dengan harga gitu ya. Contohnya di sini Cinema 4D. Cinema 4D ini adalah aplikasi yang biasanya banyak dipakai untuk bikin motion graphic.
Jadi kalau kerja di TV, TV station gitu kan, kalau kalian lihat di misalnya nonton bola Premier League gitu kan ada apa namanya statistiknya, ada posisinya itu dibikin bisa pakai Cinema 4D. Nah, harganya ya nih murah kok 3.500 euro ya, sekitar 40 jutaan sekian. Ini kalau kita beli ori aslinya. Lalu Autodesk, produknya Autodesk ini ada Max sama Maya. Ini ya 22 jutaan lah kurang lebih. Nah ini kalau kita ya biasa ya kita di bidang kreatif, apalagi yang pakai animasi 3D ini memang softwarenya mahal gitu. Dan selain software juga memang butuh spek komputer yang sedikit di atas komputer rata-rata. Nah cuma enaknya, untungnya makanya ini kan kenapa ini kita dorong untuk dipelajari sampai di tingkat sekolah karena sebagai akademisi kalau kita ada di bidang pendidikan kita punya kesempatan untuk memperoleh semua software, khususnya yang dari Autodesk ya. Autodesk itu mereka memberikan gratis selama kita sudah punya akun email kampus. Jadi sebagai kita siswa sekolah SMA, SMA ya, karena dia minimum usia 15 tahun atau 14 tahun untuk baru bisa register. SMP, SMA, kuliah atau sampai jadi dosen pun kita bisa pakai ini secara gratis. Dan kalian bisa apa? Nanti bisa cek di sini ya, Education Home ini kurang lebih kalau ini saya share screen, saya stop dulu. Kalau produknya Autodesk, kita bisa masuk ke nah, jadi kalau produknya Autodesk ini nanti kita bisa masuk ke misalnya udah website Autodesk, ada register yang untuk education dan nanti kalian bisa pilih semua software yang ada di sini for free selama 1 tahun. Tapi 1 tahunnya ini juga setiap tahun mereka pasti mengeluarkan ada rilis baru, setiap tahun ngeluarin rilis baru. Jadi sekarang 2021. Nah, contohnya nih misalnya saya pakai Autodesk Max atau Maya gitu ya. Kalau saya misalnya mau pakai Maya, nah kita bisa pilih mau Maya ini bisa di Mac atau Windows atau di Linux. Dan kita bisa pilih versinya mau tahun yang berapa nih, disesuaikan dengan komputer yang kita punya, teknologi yang kita punya. Tapi nanti setiap tahun dia akan diperbarui, akan bertambah setahun, dan maksimal dia sampai 3 tahun ke belakang. Cara mainnya seperti itu, ya nanti bisa di-download atau di-install langsung online. Dan bisa juga, oh ya kalau Mac tadi sayangnya dia hanya ada di Windows ya. Jadi kalau pengguna Macintosh, dia tidak di-provide. Nah, jadi kalau kalian mau pakai ini, orinya nanti tinggal klik download, dan nanti akan dicatat dapat installernya. Dan ketika ini kalian sudah register, maka otomatis kalian sudah punya nanti ada serial number-nya di situ untuk aktivasinya. Nah ini bisa aja, istilahnya kalau kalian misalnya koneksi internet terbatas gitu ya, kalau mau download kan lumayan itu, installernya aja sekitar berapa ya, 7 giga atau 8 gigaan. Jadi kalau internetnya nggak stabil kan ya wassalam gitu berat ya. Tapi kalau misalnya kita mau cari downloadan, entah beli yang bajakan atau apapun, CD-nya mau pakai bajakan nggak masalah. Tapi aktivasinya, nah itu yang kita bisa daftari secara online. Jadi jangan khawatir dengan itu tadi. Oke. Nah, nanti selama kuliah apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari sekarang adalah kita akan pelajari dari sisi tahapannya sendiri. Jadi tahapan kita visualisasi 3D itu pasti semuanya dimulai dari modeling. Kita akan membuat model. Di model itu nanti ada istilahnya ada poligon atau berapa jumlah sisinya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini sebelah kanan yang gambar jamur ini kelihatannya kan sebenarnya sederhana, bentuknya alur poligonnya juga simple gitu kan. Bisa dilihat namanya wireframe ini, rangka-rangkanya. Ini bentuknya sederhana. Atau bisa juga yang objeknya sebelah kiri nih. Mungkin agak belok gitu. Kita coba. Atau lalat, nah gitulah. Apa yang lebih kompleks gitu. Tapi itu semua namanya modeling. Nah, tahapan berikutnya adalah kita mulai dengan namanya mapping atau texturing. Jadi objek yang tadi sudah kita punya bentuknya 3D, kita berikan warna. Kita kasih warna, bisa pakai warna dasar, bisa pakai warna merah, kuning, hijau, biru, apapun itu dasar ya. Bisa juga kita pakai tekstur atau sebutannya maps. Teksturnya mau dibikin sendiri,
misalnya pakai Photoshop atau pakai Corel atau pakai Affinity, apapun itulah. Atau mau pakai Microsoft Paintbrush juga bisa gitu. Atau bisa kita gabungkan dengan foto. Ini namanya mapping dan texturing. Kalau mapping tadi adalah proses mapping ya. Dari benda 3 dimensi, ini kita bongkar jadi pola 2 dimensinya. Seperti tadi, kalau kita punya kemasan, kita bikin layout kemasan kan pasti bentuknya 2 dimensi kan, datar semuanya. Tapi ketika kita pindahkan ke dalam bentuk 3D, maka tampilannya akan kita buat dari 3D-nya ini dibongkar, istilahnya di-unwrap sampai jadi pola 2 dimensinya. Diratain lah, flatten. Mungkin ada yang pernah tahu keterampilan lipat kertas, namanya apa? Papercraft atau pepakura gitu ya, kalau bahasa Jepang ya kan. Pepakura. Nah, kurang lebih kayak ini. Dibongkar, kita kasih warna. Ini mapping dan texturing. Dan nah ini tahap yang lumayan menantang, cukup berat, dan beratnya bukan karena berat di kita settingnya ya, tapi karena ini akan bermain dengan kemampuan komputer kita, yaitu proses lighting dan proses rendering. Karena kayak tadi, mau objeknya secanggih apapun, tapi kalau kita pencahayaannya jelek, dan akhirnya badannya tidak kelihatan realistik ya, percuma. Bahkan kalau di sini, seringkali objek yang sebenarnya sederhana, tapi kalau kita sudah gunakan material, kita gunakan tekstur yang cocok, cahayanya juga benar, maka objek itu akan terlihat sangat sophisticated lah, kelihatan canggih, kelihatan eye-catchy kalau bahasa ininya ya. Nah, lighting, rendering itu proses tadi ya, dari 3D jadi 2 dimensi. Kalau compositing, nah mungkin kalian bisa lihat di sini, ada berapa kali pass, itu namanya pass ya, ada perubahan. Nah ini, jadi pass-nya tadi itu bisa ini hasil akhirnya, tapi dia terdiri dari ada foto, kemudian ada objek 3D dikasih material, ada bayangan, ada refleksinya. Nah ini adalah rendering pass. Jadi proses compositing ini bisa kita lakukan, bisa langsung di software 3D-nya sendiri, atau bisa juga kita lakukan di aplikasi pengolah grafis. Umumnya sih biasanya paling gampang pakai Photoshop. Photoshop yang bisa pakai Photoshop, bisa pakai After Effects. Gitu. Jadi untuk menggabungkan beberapa layer pass tadi. Nah, ini beberapa contoh karya dari mahasiswa saya di kelas-kelas sebelumnya. Sama, ini hasil akhirnya adalah mahasiswa ini kita mulai dari nol. Ada yang sudah kenal 3D duluan, ada juga yang belum. Tapi ini hasil karya dari mahasiswa sebelumnya yang selesai kuliah. Ini hasil yang diciptakan. Jadi kalau di sini mulai dari modeling, lighting, rendering. Nah kalau di sini ini latihan renderingnya saja, pencahayaan, ngasih material. Lalu ada lagi yang, nah ini yang salah satu karya favorit mahasiswa saya. Ini mungkin kalau ada yang dari Jakarta melihat, atau mungkin di Surabaya gitu ya, melihat lingkungan seperti ini kan, sesuatu yang sehari-hari ada di sekitar kita, daerah kumuh gitu. Nah ini kalau dilihat, tadi kita mau bikin 3D yang kelihatan canggih, bersih, itu relatif lebih gampang. Tapi ketika kita akan membuat sebuah karya yang kelihatannya berantakan, terus kelihatannya jorok, kotor, kayak gitu, nah inilah justru yang lebih menantang sebenarnya, kalau saya bilang. Nah ini ini contoh dari 3 mahasiswa yang mereka selesai kuliah, mereka dapat kesempatan untuk kerja di Infinite Studio di Batam, IFW, ini studio workshop. Nah ini sebenarnya sumber, ya kalau mau nyari buku atau mau nyari di internet ada banyak, ada banyak website juga. Paling gampang nyari di YouTube atau di Instagram juga kalian akan temui. Blender juga ada Blender Guru, channelnya Blender Guru, ada lagi yang macam-macam lah. Kalian bisa cari sendiri dengan kata kunci 3D tutorial, itu banyak. Makanya sebenarnya di kuliah ini kita tidak bicara istilahnya apa yang saya bagikan di sini mungkin bisa jadi kalian akan menemukan resource yang lebih berlimpah di luar ya. Nah, tapi di sini yang namanya kita kuliah kan
materi tidak hanya mengandalkan apa yang didapat di dalam kuliahnya, kita juga bisa sambil proaktif untuk cari tambahan ilmu di luar, ada apa sih. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi kedua, cara mainnya atau apa. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan software yang untuk 3D modeling ada banyak sekali, Pak. Nanti kita tugasnya itu prakteknya akan fokus dalam satu software apa mempelajari semua software tersebut, Pak? Oke, nah menarik. Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan setiap kali saya ngajar, dan ini juga pertanyaan yang sebenarnya sampai kiamat mungkin nggak bisa dijawab dengan satu jawaban tuntas. Tapi gini, saya akan pakai coba menjawabnya gini. Aplikasi 3D yang tadi saya kasih contoh ada Max, ada Maya, ada Blender, ada Cinema 4D. Di luar itu ada Houdini, ada lagi SketchUp, kira agak berbeda ya. Yang pasti AutoCAD, ya, tapi AutoCAD pendekatannya agak lebih ke teknis. Ada banyak software 3D, tapi kalau ditarik benang merahnya, sebenarnya itu praktisnya tahapannya kan sama. Hanya akan berbeda di sisi bahasa. Jadi sama-sama kita masak kita pengen bikin nasi goreng gitu ya. Nah, bikin nasi goreng ini apakah mau pakai wajan kecil, pakai wajan besar, ya itu sama hasilnya. Bumbunya begini, prosesnya pasti nyampurin bawang, nyampurin cabai, kasih garam, kasih nasi, selesai. Kecap gitu kan. Nah, ini juga nanti saya akan pakai dua software utama, yaitu ada di Max sama Blender. Kebetulan sebenarnya saya juga semuanya saya pakai ya. Saya pakai Maya juga, saya pakai Max, dan saya pakai Blender. Tapi supaya tidak terlalu banyak variannya, saya akan open ke dua materi, yaitu adalah Blender dan pakai Max. Nah, cara mainnya bagaimana di kelas ini? Nanti akan ada beberapa materi yang saya akan provide. Ada beberapa yang sifatnya slide yang sudah jadi, ada juga nanti sifatnya video. Nah, bahasa utamanya pertama dari Max, yang kedua Blender. Nanti di sesi seperti ini ada beberapa proses yang nanti akan saya terjemahkan kedua-duanya. Jadi tadi pertama kita mulai dari modeling gitu ya. Saya akan sampaikan dulu Max. Kalau kita pakai Max itu begini tahapannya, toolsnya ini. Nanti kalau di Blender saya juga akan bahas, upayakan sama. Nah, tapi intinya sebenarnya gini. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Max ini adalah software yang dikembangkan oleh satu perusahaan yang sudah mapan, sudah dari 2000, berarti sudah 20 tahun, 25 tahun ya kalau salah. Max itu usianya. Toolsnya sudah cukup lengkap, support berbagai macam media. Hanya kendalanya adalah dia requirement hardware-nya agak sedikit lebih tinggi. Ya, karena Max yang terlama yang bisa dipakai secara resmi itu kan Max 2018. Itu setidaknya kita butuh komputer atau laptop yang kalau pengen enak biasanya pakai Intel i5 dengan memorinya paling enak itu 8 GB, minimal 8 GB. Kalau 4 pasti berat. Dan ada VGA card yang graphic card yang harus tersendiri gitu. Jadi kalau pakai komputer yang biasa untuk ngetik atau pakai untuk yang biasa pakai Word, PowerPoint, biasanya kan berat, walaupun masih bisa jalan juga. Nah, tapi yang kedua, yang Blender tadi, Blendernya adalah gratis dan relatif lebih ringan, gitu, relatif lebih ringan. Masing-masing juga masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi cara kerjanya kurang lebih prosesnya akan sama. Jadi nanti waktu kuliah saya akan sampaikan, saya coba dari dua sudut pandang ya, mau dari Blender sama dari Max. Gitu. Yang cukup populer sekarang sih kita pakai untuk belajar, biasanya pakai Blender sih. Baik, terima kasih, Pak. Kalau tadi saran saya sih memang kalau Blender karena gratis, kalian bisa download dari blender.org langsung saat ini juga. Kalau pakai Max, nah kalian register dulu karena kayaknya dia butuh waktu sehari ya untuk verifikasi akunnya sampai nanti berikutnya bisa download aplikasi. Tapi pastikan setelah hari ini kalian sudah pilih salah satu antara Max atau Blender tadi. Oke? Nah, ada pertanyaan lain mungkin?
Belum ya? Oke, kalau belum, saya akan masuk ke materi kedua. Nah, ini untuk yang ini saya akan sampaikan dulu bahasanya. Saya akan pakai dari bahasa Max dulu ya. Jadi, saya akan perkenalkan operasi dasar yang akan kita temui. Nah, ini kalau di Max, saya akan tunjukkan dulu. Yang pertama, pasti kita harus kenali dulu namanya user interface. Jadi kalau user interface ini Max, aplikasi Max-nya. Sudah muncul di layar ya? Sudah bisa kelihatan? Aman ya? Oke. Nah, ini aplikasi Max. Kita akan dapat tampilannya pasti akan seperti ini standarnya. Yang paling atas ini adalah main toolbar. Main toolbar ini ada, kalau bisa lihat nanti ada Andoredo, ada link, ada apa fungsi macam-macam deh. Nanti kita bisa lihat sendiri detailnya di slide. Kurang lebih di tengah ini adalah viewport namanya. Viewport yang ini kita bisa ubah tampilannya. Defaultnya kita akan dapat 4 viewport, tapi kita bisa ubah tampilannya jadi 1 atau 2 viewport tergantung kebutuhannya. Lalu ada lagi yang namanya tampilan di viewport ini, kalau kita lihat, kita bisa tunjukkan bendanya dengan ada wireframe atau ada shading mode. Ini kalau saya coba tunjukkan di layar, secara realnya, nah ini. Nah, ini adalah tampilan di Max. Ini wireframe. Jadi wireframe ini kita bisa lihat rangka bendanya itu seperti apa sih strukturnya. Ini wireframe. Ya, kalau kita pakai F3, nah ini dia akan menampilkan viewport setelah ada material, ada cahayanya. Ini kita pakai F3 dan kalau saya pakai F4, ini dia akan menampilkan material plus wireframe-nya juga. Nah, ini masing-masing akan ada kebutuhannya. Kalau kita butuh lihat hasil akhirnya bentuknya seperti apa, nah ini kita bisa tampilkan shading material. Tapi kalau proses modeling, nah kita bisa lihat dari wireframe-nya ini supaya kita bisa atur, kita tahu detailnya kayak gimana nih, posisinya sudah benar atau belum. Nah, kemudian next-nya adalah ya ini ada mouse, ini standar, hampir semua aplikasi pasti akan menggunakan mouse wheel ya. Jadi rodanya ini kita bisa pakai untuk zoom in, zoom out atau di scroll. Jadi kalau di sini biasa disebutnya MMB ya, middle mouse button. Jadi kalau kita mau pakai apa, pilih itu pakai klik kiri, nanti kalau ada opsi lain ada klik kanan. Nah kalau MMB ini middle mouse button artinya pen. Jadi si mouse wheel-nya ini kita klik, kita tahan. Nah ini setiap aplikasi biasa sedikit berbeda konfigurasinya, tapi kurang lebih kontrolnya antara mouse dan tombol shift, tombol control, tombol alt. Nah, perpaduannya itu bisa dicoba-coba. Ini kalau saya coba pindah ke aplikasi Blender, kalau dari sisi Blender, nah kita akan bisa lihat kayak gini. Jadi saya pakai scroll, saya tekan, nah ini muncul di layar ya. Jadi kita bisa lihat langsung bendanya itu seperti apa sih, materialnya seperti apa sih. Dan kalau di Blender ini kita bisa switch tampilannya dengan viewport shading ada di atas ini. Ini ada material dengan apa defaultnya. Ini kalau hasil setelah di render dengan pencahayaan. Belakangan saya juga mulai beralih ke Blender sih karena lebih menyenangkan, lebih ringan hasilnya dan langsung kelihatan di layar efeknya seperti apa. Oke, lanjut lagi ke slide tadi ya. Nah, pertama kalau tadi kan ada interface-nya, ada viewport, kemudian di sebelah kanan biasanya ada command panel. Command panel ini ada, kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tombol utamanya. Ini kita pakai untuk create panel, nanti ada modify, ada hierarchy, ada motion, ada display, ada utility.
Nah, ini di Blender nanti agak berbeda. Nanti kita sambil jalan, mungkin supaya lebih praktis, nanti waktu mungkin mulai minggu depan ya, minggu depan atau ini, saya akan coba pilih pakai Blender deh untuk kita jelaskan di kelas ini ya. Karena kalau Max nanti saya tinggal kasih slide-nya di layar, kalian bisa pelajari sendiri. Saya taruh materi di spanduk. Nah, biasanya hampir semua aplikasi di bagian bawah ini pasti ada time controls untuk animasi. Jadi mau di play atau mau di geser slidernya, kemudian di Max ini ada viewport untuk navigasi. Jadi tadi zoom in, zoom out, selain kita pakai mouse dan scroll ini, kita bisa manfaatkan juga yang ada di kanan bawah ini. Tapi biasanya sudah agak jarang terpakai sih sekarang. Nah, setiap aplikasi, nah ini yang penting. Nanti ada aplikasi, ada dialog bar, ada tab yang ini digunakan untuk mengatur koordinat. Nah, ini sesuatu yang banyak orang kita tidak memperhatikan secara detail, tapi sebenarnya sangat penting karena ketika kita bicara 3D, nah ini kita bicara ada 3 sumbu. Ada X, ada Y, ada Z. Nah, jadi kalau saya pengen geser benda, posisinya di mana, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini akan akurat kalau kita memperhatikan si koordinat displaynya ini. Ini di Max-nya, ini script. Nah, ini perbedaannya kalau di Max ada Scene Explorer ini akan menampilkan ya sama kayak Windows atau di Mac ya. Explorer ada objek apa saja sih yang ada di layar dalam satu, kita sebenarnya scene. Satu file ini namanya satu scene. Kalian bisa lihat di sini ya, nama bendanya apa saja, ini ada nomornya berapa. Nah, ini sangat penting dalam kita mengatur, mengorganisir objek yang kita miliki. Saya coba beralih ke Blender lagi. Nah, kalau di sini Blender ini, kalau kita lihat misalnya di sini ya, lihat di sebelah kanan. Nah, kalau di Max tadi ada di sebelah kiri, kalau Blender ini ada di sebelah kanan. Walaupun ini juga bisa kita customize, bisa kita atur tempatnya mau di mana, mau di atas, mau di bawah, mau di. Nah, tapi yang penting fungsinya ada di sini. Jadi kita bisa lihat ada cube. Oh, ini nama beda cube. Kemudian ada cube 1, ada cube, ada kamera target. Nah, ini kita akan perhatikan bagian nama objeknya ya. Nah, sekarang gini, kalau kalian perhatikan di sini, nama objek ini saya kasih nama sphere, ada sphere 1. Nah, ini kebetulan karena objeknya masih objek dasar dan jumlahnya nggak terlalu banyak, ya biasanya kita abaikan saja lah ngasih nama, terserah nanti secara random dia akan kasih nomornya. Tapi kalau objeknya ini sudah ada banyak dan ada varian makin kompleks gitu, nama default name ini akan menghambat kerja kita. Makanya biasanya sejak awal kita bisa kasih, kita bisa edit parameternya. Misalnya ini namanya plane ya. Plane itu adalah objek dasar plane, benda datar. Ini kalau saya kasih nama misalnya bukan cuma plane, tapi lantai. Kita bisa edit langsung di sini. Jadi kalau ada lagi plane di sini, oh ini bukan cube, tapi ini saya pakai namanya dinding samping. Ini saya ubah lagi namanya, ini ada cube, saya ubah dinding belakang. Ini saya ubah jadi apa? Bola hijau. Ini lagi bola putih. Nah, jadi organisasi nama objek ini akan sangat membantu kita dalam proses kerjanya. Karena nanti bisa aja kita benda ini nanti kita bisa kelompokkan, misalnya dinding, dan lantai. Atau ini saya pakai dinding saja deh. Kalau saya pakai dinding, kemudian ini bisa kita buat grup, misalnya kita bikin jadi collection. Collectionnya, kalau kita mau bikin collection, ini nanti bisa dikelompokkan. Ini ada groupingnya. Collection 1. Collectionnya saya kasih nama, ini dinding. Nah ini.
Kita bisa organisir seperti ini, dan suatu saat kalau kita butuh, misalnya saat semua dinding saya mau sembunyikan, nah kita tinggal atur tampilannya di Scene Explorer ini. Bisa diikuti ya. Jadi dengan gambaran seperti ini, tujuannya adalah yang saya jelasin tadi, bagaimana kita mengenal setiap objek, kita bisa memilih, dan kita bisa mengorganisir supaya lebih rapi. Kemudian supaya mudah saya pakai satu layar aja deh. Slideshow. Nah, oke ya, ini sekarang saya akan kembali. Nah, ketika ini objek yang pertama tadi adalah interface ya, kemudian next, ya, 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 iya. Nah, kalau di Max ini ada tampilan apa namanya? Nah, di Max ini ada tools yang ini setiap aplikasi juga nanti akan sama, ada namanya Snap. Snap itu kalau kita punya objek, kita mau scale, kita mau geser, kemudian supaya ngegesernya pas gitu kan, kita pakai Snap. Snapnya juga apa istilah kayak ada magnetnya gitu ya. Kalau kita geser itu nanti dia langsung nempel supaya melesetnya nggak terlalu jauh. Nah, ini nanti ada mirror. Kalau di Max ini ada mirror, alignment, ada scene explorer sama sebelah kiri ini. Layer properties. Nah, layer ini kalian bisa mungkin kalau tahu ini ya, kita di Photoshop itu kan ada berapa layer, ada berapa lapis gambarnya, berapa lapis objeknya. Nanti ada curve editor. Curve editor ini biasanya nanti dipakai untuk animasi. Kita mungkin nggak akan terlalu bahas sekarang. Ada untuk material, ada rendering, dan rendering option, dan ada rendering production-nya ini. Ini ada di atas ini semuanya. Ini kalau di Max. Nah, create panel, mungkin supaya mudah saya kali ini saya bicara dari bahasa Blender aja ya. Create panel. Create panel ini kalau kita lihat di Blender ini saya bisa di layar ini kita bisa lihat nanti kalau di Blender ini kita bisa atur tampilannya supaya kita butuh layarnya ini full screen, hanya satu objek ini aja, atau kita bagi jadi beberapa layar. Karena kadang-kadang di sini saya butuh untuk melihat objeknya, tapi di sini saya pengen atur materialnya, atau bisa juga di sini saya akan pakai untuk kebutuhan yang lain deh. Ada banyak yang bisa kita atur di sini. Nah, ini kalau kita pakai dua layar gunanya itu, tapi kita juga bisa misalnya saya pakai join area. Nah, ini kita bisa join areanya, saya pakai klik di perbatasan layarnya tadi ya. Klik kanan, kemudian saya pakai join area, dan saya pilih yang ke kanan. Klik, kembali deh. Saya stop share dulu. Saya jadi ngaco. Sebentar saya restart Saya restart dulu Blendernya ya. Oke, nah ini kalau layar di Blender
Nah, operasi dasarnya yang pertama tadi saya sampaikan, pasti kita mulai dari modeling. Modeling ini sederhana saja. Kalau kita lihat di layar, pasti setiap kali kita buka Blender nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Kita bikin objek. Nah, bagaimana caranya kalau saya pengen bikin benda? Kalau saya bikin objek, nah kita bisa lihat ada di kiri atas layar, atau kalian bisa lihat itu ada shortcut shift-nya kan. Shortcutnya Shift A. Kalau kalian ketik Shift A, nah nanti akan ada pilihan di sini. Mau kasih benda apa sih? Seperti ini. Oh, sorry, sebentar. Saya mungkin bisa muncul di sini. Sebentar. Ini biar. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini kalau kalian lihat di kanan ya, ini ada di kanan bawah ini ada nanti tombol yang saya pakai apa nanti akan muncul di kalian. Jadi bisa dilihat tangan saya ngapain aja sih sebenarnya. Nah, kalau kita kayak tadi misalnya mau nambah objek, nah kita bisa pakai ini Shift A atau Shift A. Misalnya saya mau bikin objek bendanya kubus, otomatis dia akan muncul di layar. Lalu operasi standar pertama adalah kita bisa move, rotate, atau scale. Jadi move-nya kalau cara gampangnya kita bisa pakai panel yang ada di sini. Nah, ini ada panahnya ya, ada hijau, ini untuk X, kanan, kiri. Lalu ada Z, X-nya yang merah berarti. X-nya ini depan belakang, lalu ada Y-nya ini yang kanan, kiri. Lalu ada Z, ini yang atas bawah. Dan kalau kita pakai di sini, ini bisa bebas tengah-tengahnya ini. Nah, bisa juga kalau kita ada shortcutnya, misalnya kita pakai tombol G. G ini kita bisa geser objek, kalian tekan G, kemudian kita tekan X. Nah, ini dia akan membatasi pergerakannya di sumbu X. Mau mouse-nya digeser kemanapun, dia hanya ke X. Jadi kalau saya tekan Y, maka dia akan gesernya ke Y. Kalau saya tekan Z, nah dia akan ke sini. Ya, saya escape aja, nah dia akan kembali. Lalu ada lagi yang tadi ingat ya, G ini untuk movement, pergerakan. Tapi kalau saya pengen ubah ukurannya, nah ubah ukuran ini juga bisa kita atur dengan kita pakai skala atau scale. Scale kira-kira shortcutnya pakai apa ya? Scale ini ya kita ambil huruf pertamanya saja. Scale berarti S. Nah, kita bisa pakai S. Klik. Nah, seperti ini. Kita bisa atur. Saya izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Kan emang download aplikasinya mah gratis ya kan, Pak. Cuman yang susahnya tuh kadang dapat crack-nya gitu loh. Bapak bakal ngasih, Bapak. Nah, tadi makanya saya mumpung tanya ya. Kebetulan kalau ini Blender ini memang aplikasi gratis. Blender ini memang aplikasi open source, jadi dipakai untuk semua orang secara gratis, tidak ada harus beli bayar, tidak perlu crack. Ini Blender. Nah, kalau yang tadi yang 3ds Max itu makanya yang tadi saya tunjukkan di awal ya, tadi kan ada websitenya Autodesk Student. Ini gunanya. Kalau kalian register nanti kalian masuk ke halaman awalnya, register sebagai student, kalian dapat login, dapat password, dan dapat serial number. Jadi ketika nanti pertama kali kalian misalnya install download dari manapun gitu ya, sebelum dipakai ini kalian aktivasinya dengan memasukkan serial number yang tadi dikirim lewat email.
Jadi sekali kalian, oke saya mau download ini, gitu kan. Kalau saya mau download Autodesk Maya, sekali saya klik ini, maka nanti di email akan muncul notifikasi. Anda sudah mendownload ini, per tanggal ini, serial number Anda ini. Jadi aktivasinya gitu. Jadi tidak perlu crack-crack lagi. Itu. Oke? Oke, Pak, makasih. Karena zaman sekarang kalau bisa gratis pakai gratis, tapi jangan pakai crack-crackan deh. Ya. Karena selama kita jadi mahasiswa itu akan terbantu banyak. Nah, saya lanjut ya. Tadi kalau saya pakai scale, nah kita bisa pakai scale-nya S. Nah, saya scale-nya ke Z, ya berarti dia akan atur seperti ini. Oke. Saya hapus. Tapi bisa juga, kalau saya pengen misalnya lebih terukur nih, saya bikin lantai, saya pakai plane. Kemudian plane ini, setiap kali kita membuat objek, nanti di sebelah kiri akan muncul ada pilihannya, plane. Nah, kita bisa atur benda ini mau kita bikin lantai, ukurannya berapa nih. Kalau kalian lihat di layar kan unitnya dia meter ya. Misalnya saya pengen bikin kamar, atau saya pengen bikin ruang tamu deh, ukurannya standar ruang tamu 4 meter. Nah, dia akan ada seperti ini. Lokasinya ada di mana? Di kanan, di kiri, atau mau di tengah-tengah, saya bisa pakai klik 0. Ya, mau diputar juga kita tinggal klik ini, bisa diklik dan di drag, atau hapus ya. Bisa di drag atau bisa juga diketik saja angkanya. Ini. Jadi makanya tadi kalau kita bekerja dengan objek 3D ya kita pakai akurat, namanya parametrik seperti tadi. Lanjut ya. Nah, terus kalau saya mau bikin benda lain, misalnya saya pengen bikin bola, ya kita tinggal masukin di sini UV sphere. UV sphere ini segmen. Nah, segmen di sini akan menentukan bendanya ini akan sedetail apa sih. Yang namanya segmen ya, kalau semakin banyak segmen, maka bendanya akan kelihatan halus, lebih detail. Tapi ini akan berpengaruh juga ke kecepatan waktu proses rendering atau memori yang dipakai. Ingat, semakin tinggi segmen, semakin banyak jumlah segmennya, maka biasanya dia akan lebih berat di layar. Nah, setiap objek, kalau kita bikin model di layar, nanti akan kelihatan seperti ini. Bola gitu. Bolanya kalau dilihat segmennya tadi sudah ada banyak ya, sudah ada 32 segmen, tapi di sini tetap kelihatan patah-patah. Ini kita bisa ubah bendanya nanti. Kalau saya klik kanan, nanti ada namanya shade smooth. Dia akan kelihatan halus. Ini saya atur lagi skalanya, diperkecil deh. Lalu saya letakkan posisinya ada di atas sedikit. Kita bisa lihat langsung seperti ini. Nah, enaknya di Blender ini kita bisa kalau kita tampilkan yang di sini ada viewport shading. Kalau saya aktifkan, nah maka dia akan menunjukkan apa ya? Yang ketiga ini, nah, dia langsung otomatis menunjukkan bayangannya ada di mana sih. Jadi kalau bendanya kelihatan mengambang atau dia sudah akurat di layar, nah kita bisa lihat juga dari sisi viewport di depannya. Nanti saya akan kirimkan ada materi khusus shortcut tentang interface tadi ya. Tapi kurang lebih kali ini yang saya tunjukkan adalah bagaimana kalau kita bekerja di Blender dengan create object. Ini tadi saya scale di sudut X-nya. Nah ini kalau saya bikin dindingnya mungkin hanya setebal ini deh. Lalu posisinya dia ada di sini. Lalu saya scale sedikit, mungkin besarnya sekian. Jadi kalau objek ini saya mau copy atau saya mau duplikat, nah saya tinggal bisa diklik kanan, bisa di duplikat aja, copy dan ada nanti bisa di paste objeknya, atau di duplikat. Nah ini jadi sangat simple, sederhana dan X. Nah, ini tadi ya, ini kalau kita bekerja di layar 3D-nya kayak gini. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan?
Gampang ya. Ini kuncinya sih kalau kalau kita lihat 3D ini, kita ketemu software-nya, aplikasinya, kita coba-coba dulu bikin benarnya seperti apa sih. Nah, next untuk hari ini saya akan bahas sampai di kita create objek dan kita bikin transformasi saja dulu, modifikasi. Latihan sederhananya, nah ini kalau hari ini nanti, tadi saya udah berikan ada tugas bikin paper ya, overview aja. 3D ini dipakai untuk apa sih? Nah, misalnya di SPADA, di assignment itu kan, yang kira-kira berhubungan dengan perkuliahan kalian. Nah, nanti minggu depan kita akan, saya rasa kalau kuliah ini kayak bakal pasti Zooman seperti ini ya. Minggu depan kita akan langsung masuk ke dalam aplikasinya sendiri. Kita akan praktek latihan membuat 3D itu dimulai dari modeling. Nanti ada modeling macam-macam, dari model objek sederhana, ada lagi namanya nanti bikin objek yang high poly atau poligon yang lebih kompleks, bagaimana mengatur warna, material, cahaya, sampai rendering. Nanti kita akan coba setiap minggu latihan. Jadi untuk kali ini, saya rasa yang saya jelaskan ke kalian tadi adalah overview-nya aja dulu ya. Oh ya, sorry, balik ke bagian 3D tadi. Nanti setiap, kalau kita udah selesai dengan kita bikin objek, kita bikin modelnya. Nah, kalau misalnya kita udah selesai dengan kita create objeknya, kemudian kita atur posisinya, kita mau di gimana lah terserah. Nah, ini semuanya ya pada akhirnya kita nggak hanya berhenti dengan 3D ya, pasti kita akan, kalau ini kita mau presentasikan, istilahnya kalau mau ditaruh di PowerPoint, atau kita masukin ditaruh di laporan, atau mau kita bikin film, video, nah, pasti kita akan berikan namanya pencahayaan. Oh, dan hasil akhirnya nanti berupa gambar render 2 dimensi. Nah, ini kalau di Blender, ini nanti bisa kita lihat hasilnya. Sebelum kita render, kita bisa ubah material. Nanti ini yang juga akan jadi latihan kalian. Misalnya lantai. Ini lantai ini saya buat, kalau di sini cuma warna putih gitu ya. Ini saya bisa buat lantainya mungkin warnanya agak coklat deh. Saya terapin. Nah, kalau ini kita lihat beda ya. Kalau tadi di tampilan yang ini, dia hanya menampilkan objek geometri warnanya polos semua. Tapi kalau kita pakai opsi yang kedua, viewport shading ini, nah ini akan menampilkan warna objeknya. Ini material untuk lantai saya kasih warna kuning. Bola yang ini, nah kita lihat di kanan. Kanan ini ada gambar, ada material properties. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, posisi mouse saya di kanan bawah, ini kan ada material properties setiap objek. Ini saya bisa tambahkan material, new material. Nah ini sekarang bola. Misalnya saya ganti namanya bola. Saya kasih nama bola merah deh. Ini saya ganti materialnya, warnanya jadi ini warna bola. Terus yang warna bola merah. Yang ini saya bikin baru lagi namanya bola apa ya? Hijau. Saya ubah juga warnanya jadi warna bola hijau. Terus yang ini saya beli material yang berbeda. Saya kasih apa tadi? Merah, kuning, merah, hijau, kuning deh biar cantik. Nah, bisa kalian lihat di layar ya. Jadi sekarang semua objek yang tadinya polos, sekarang saya sudah berikan warna. Nah, kalau nanti sudah jadi warna, ini ketika kita presentasikan, maka kita harus lakukan namanya proses rendering. Nah, proses rendering itu nanti ada di atasnya ada rendering, tapi saya nggak akan masuk ke sini ya. Saya akan masuknya ke default modeling aja dulu. Nah, rendering ini kita bisa shortcut-nya aja, kita tekan pakai namanya F12. Salah. Saya pakai kamera. Kameranya ini kita bisa atur posisi, nanti bisa atur posisi kameranya. Ini ada di sini misalnya. Kameranya saya pengen geser ya dari sini, kemudian saya pengen rotate dari sumbu set. Saya kayak gini. Jadi nanti kalau ini dilihat di hasil akhirnya, saya tekan tombol 0. Nah, 0 ini dia akan mengubah tampilannya ke sisi kamera.
Nanti saya akan bahas juga secara khusus ini ya, operasi ini seperti apa. Kalau saya pakai viewport ini, kemudian nanti dia akan berpindah ke tools yang mana. Misalnya tampilan di layarnya saya pengen ngikutin. Nah, di sini saya pakai kameranya, dia akan ngikutin ke itulah. Nah, nih. Jadi ada opsinya di view, nanti ada kamera to view. Jadi kalau ini saya putar, bisa atur. Kalau saya tekan tombol titik. Nah, tombol titik ini artinya numpad period ya, titik di layar. Ini kita bisa ubah posisinya di viewport dan langsung nyambung dengan tampilan di kameranya. Jadi otomatis ketika saya ubah tadi, geser-geser posisi viewportnya dengan mengaktifkan ini, kamera to view, maka tampilan di layar akan sama dengan apa yang ada di kamera. Dan kalau ini nanti saya render, saya tekan F12, klik, maka dia akan menampilkan, nah ini, hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat kenapa warnanya gelap gitu ya, kenapa kalau di layar tadi terang, tapi waktu di kamera kenapa gelap. Nah, ini terjadi karena kalau kita lihat di layar, defaultnya ini akan memberikan, nah ini, biasanya Blender itu akan ngasih satu lampu cahaya otomatis. Dan posisinya default di sini. Ya kalau kita lihat ada benda di sini, ada cahaya di sini, pasti akan jatuh bayangan. Makanya dia kelihatan berat. Nah, kelihatan berat, kelihatan gelap. Makanya nanti kita akan perlu untuk atur posisi cahaya ini ada di mana. Kalau posisinya salah, ya kita bisa geser. Dan ini kita bisa langsung tampilkan di layar ini ya. Di sini adalah viewport shading dengan display render resultnya, previewnya. Jadi ini kalau saya geser cahayanya di sini, nanti waktu di render kelihatannya seperti apa sih? Kalau saya render, tada, ya sudah langsung muncul seperti ini. Nanti kalau ini sudah kita render, barulah hasil render ini kita bisa simpan. Jadi mau disimpan yang mau ditaruh di komputer atau mau ditaruhnya di langsung di atau langsung ditaruh di online. Ini kita bisa simpan di sini, save atau save as. Sebagai ya hasil akhirnya dia adalah render run. Saya simpan di sini. Save as image. Nanti kita bisa buka dimanapun itu. Nah ini kalau tadi sifatnya still image ya satu gambar kita render, nanti bisa juga nanti akan saya bahas secara khusus ya bagian rendering ini. Misalnya kita mau render ukuran gambarnya berapa, kemudian di resolusinya berapa. Ini kan kayak di sini dia kita bisa atur resolusinya. Saya pakai misalnya 1024 kali 768 atau 20 deh. Terus tadi ada opsinya kalau tadi kalian perhatikan ada yang saya ubah misalnya tadi rendering ini saya bisa pakai tampilannya ada ambient occlusion apa itu nanti akan kelihatan istilahnya kalau di render ini ada bayangannya lah dan kelihatan nah ini lebih soft ya jadi ada bloom apa itu bloom nanti saya bahas nanti ada semakin ada option di sini misalnya kita mau kasih blur kita mau atur bayangannya bagaimana nah ini nanti ada di sesi pertemuan lanjutan ya atur setting lighting dan rendering. Oke kurang lebih alur kerja kita akan seperti ini secara detailnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah hari ini saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan. Zoom-nya mana tadi? Zoom. Kok lupa saya? Ini. Oke, ini ada pertanyaan. Itu pakai ya Shift D ya, betul. Bisa Shift D atau Alt D ya untuk tadi duplicate. Thank you. Azura. Azura panggilannya apa nih? Oke, gitu ya.
itu yang akan kita bahas hari ini. Sama nanti sifatnya karena di sini kita belajar bareng-bareng. Jadi saya yakin kalian nanti kita bisa saling tukar info juga, sharing. Mungkin punya resource yang kalian dapat atau ada problem nanti mau gimana nyobainnya. Nah, ini kita saling berbagi aja, ya. Tidak masalah. Ya, silakan. Sampai di sini sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Oke, Risa ya. Iya, Pak. Untuk kedepannya kita bakal meet terus setiap hari Rabu jam 1 ya, Pak? Nah, ini saya buka juga. Kalian jadwal kuliah regulernya bagaimana kalau hari Rabu? Apakah apa? Belum tahu juga sih Pak, soalnya baru masuk hari Senin tanggal 6. Jadwal belum muncul juga ya? Iya. Saya belum juga, Pak. Juga. Nah, gini. Defaultnya sih saya sediakan waktu hari Rabu. Saya nggak tahu kalau di tempat teman-teman ini kuliahnya apakah masih daring atau sudah mulai ada yang tatap muka dengan jadwal seperti apa. Ya, tapi saya upayakan tadi ya, setiap materi saya akan siapkan ada materi mungkin video yang direkam langsung, dan ada juga nanti yang materi kalau emang itu kita ambil dari YouTube ya itu bisa kita share di situ. Kalau bisa hadir itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya pun berhalangan, ya nanti kita bisa catch up. Jadi bisa mungkin atur untuk kalau misalnya memang ada banyak kan, misalnya di sini kita ada 23 orang gitu ya. Misalnya 15 orang semuanya bisa ketemu bareng-bareng. Nah, ini kita jalan 15 dulu. Nah, nanti sisa yang lainnya kalau misalnya perlu sesi khusus apa yang perlu dibahas, ya kita bisa atur barengan kapan waktunya. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk ini Pak, pembelajaran ke depannya kita bakal learning by doing. Bapak nerangin, kami juga sambil ngerjain, atau dari Bapak dulu nyampein, baru di akhir setelah meet kami ngerjain latihan. Okay. Nah, nanti gini, materi pasti saya akan siapkan dulu di sebelum pertemuan. Ini pasti saya udah upload duluan ya, semuanya udah ada. Yang seperti sekarang kan ada materi yang udah saya share, tapi minggu depan kita kan bicara modeling. Kita mempelajari modeling. Harapannya tadi pertama ya, per hari ini kalian bisa pilih apakah mau pakai Max atau mau pakai Blender, atau jangan Maya deh, kita pakai dua aja deh, antara Max atau Blender. Kalau pengen silakan. Nanti saya akan upload materi tentang modeling duluan yang bisa kalian pelajari, dan ada target latihannya apa dulu. Nah, supaya nanti sebenarnya kalau kita pengen enaknya kan dengan materi itu kalian sudah bisa coba-coba dulu. Nah, kalau misalnya oke, Blender ya, deal nggak apa-apa. Saya juga nggak masalah pakai Blender. Nah, kalau misalnya kita sudah cobain, nanti waktu di kelas seperti ini, nah kita bisa ada target latihan yang kalau memang kalian sudah nyicil ngerjain duluan, kemudian ketemu masalah, nah bisa langsung ditanyakan di situ. Ya. Sebagai gambaran, kita mulai akan lumayan banyak di modeling. Pertama, mungkin kalian bisa lihat di modul ya, ada judul-judulnya kurang lebih. Kita akan pertama pelajari modeling dari shape, modeling dari geometri dasar, kemudian ada modeling dari shape itu kurva, mungkin dari denah atau dari AI, Adobe Illustrator atau apapun itu. Ada polygon modeling. Polygon modeling itu yang ya dari kotak kemudian atau bola kita modif macam-macam. Lalu ada model dengan subdivision. Subdivision itu contohnya tadi kita bikin dari kotak, kita bisa tambahkan segmennya, tapi kita ubah dari bendanya masih kasar, nanti kita bisa berikan modifier namanya. Jadi bendanya nanti yang dari kotak bisa jadi bola, atau dari kayak tadi dilihat kan bentuk jamur gitu kan, yang contoh slide saya itu kan, jamur itu kan aslinya bentuknya patah-patah, tapi kita berikan modifier namanya subdivision, itu untuk bikin objeknya jadi organik. Jadi bentuknya lebih lengkung-lengkung lah. Nanti ada suborganic modeling, nanti ada lagi namanya hard surface modeling. Jadi kita kombinasi beberapa bentuk untuk bikin objek yang detail tanpa subdivision. Dari situ nanti kita pelajari selanjutnya dengan materi tekstur, material, nanti ada mapping, sampai lighting. Tahapannya kira-kira seperti itu. Nanti rendering. Dan luaran akhirnya nanti sifatnya ada proyek yang kalian bisa pilih.
Misalnya kalian dari mahasiswa, misalnya nih ada jurusan arsitek gitu kan, kita memanage sebuah proyek modeling arsitektural itu seperti apa? Atau misalnya kalian, saya nggak tahu nih, ada yang dari jurusan biologi atau mungkin dari jurusan MIPA, matematika atau apapun itu di sini? Biologi ada, Pak. Biologi. Iya. Oke. Nah, menarik. Jadi misalnya biologi tadi kan saya nggak tahu ya kebutuhannya seperti apa. Tapi contohnya kayak tadi, ketika kita mau bikin, entah kalian mau modeling bisa karakter, misalnya mau objek binatang itu seperti apa sih, atau kalian pengen nunjukin ke infografis, jadi struktur apa di tanaman, struktur pohon atau apapun itu, nanti kamu bisa pilih kira-kira. Makanya tadi ada di paper yang tugas pertama ya, aplikasi 3D ini yang relate dengan jurusan kalian itu apa sih, itu yang nanti akan kita arahkan tuh jadi proyek akhirnya kalian. Jadi nanti setelah UTS kita masih ada beberapa materi kayak tadi lighting, rendering, advance, sampai yang goalnya itu adalah manage project visualisasi 3D. Oke. Tadi selain biologi ada jurusan apa lagi yang non desain di sini? Fisika, Pak. Fisika. Apa PGSD? Iya, PGSD. PST itu apa? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fisika sama PGSD. Ini saya harus banyak belajar nih ke kalian. Nah, fisika ini menarik. Jadi kebetulan saya nggak tahu ya, kalau fisika itu kan kadang visualisasi kayak nanti itu ada, saya nggak tahu kalau fisika bicara molekuler atau fisika mau yang instrumentasi atau yang apa. Kan fisika ada macam-macam ya arahnya kan. Nah, contohnya kayak saya juga kebetulan saya sendiri dari desain produk, walaupun saya ngajarnya di desain komunikasi visual. Nah, tapi sebagai desain produk kan saya juga kebetulan banyak ketemu dengan mengerjakan proyek di bidang geologi. Saya ada kerjain struktur, ketemu dengan orang-orang sipil. Nah, kayak dulu saya juga bikin misalnya saya dari ITB kan, waktu itu kebetulan ada pusdiklat geologi di Bandung itu yang mereka butuh untuk menampilkan transformasi lapisan bumi. Jadi kalau ada lapisan bumi kan bebatuan gitu ya, nanti ada gempa atau ada tsunami, ada pergeseran itu peristiwanya terjadinya seperti apa sih? Misalnya sampai gunung berapi gitu kan. Dan itu saya buat modelnya dalam bentuk 3D. Gitu. Nah ini kan kayak tadi PGSD bisa aja mungkin kalau pengen bikin apa ya materi bisa dipakai ya, misalnya bikin materi pembelajaran. Materi pembelajaran mau ngajarin bilangan atau mau ngajarin tentang, kalau SD berarti biasanya ada mata pelajaran khusus atau semuanya dipelajari tadi, Taufan? Yang tadi dari PGSD tadi biasanya semua pelajaran jadi satu, Pak. Jadi satu ya. Nah nanti bisa dipilih. Ya jadi satu. Ya. Kurang lebih itu gambaran kuliah nanti ya. Makanya dari sekarang paper yang pertama itu kalian kerjakan sesuai dengan bidang kalian. Itu yang nanti akan mengarahkan sampai akhir proyek akhirnya negara apa. Oke, ini ada chat. Sistem belajarnya apa? Tugas besar atau kelompok? Nah ini saya kembalikan ke kalian. Biasanya gini. Kalau tugas, jadi saya bahas tadi ya, ada tugas itu ada tugas besarnya hanya ada 2. Yang pertama sifatnya visualisasi target sama nih semuanya, karena itu di tengah semester. Nanti saya akan menentukan temanya kali ini misalnya kita akan buat modelnya, tema tugas besar pertama itu adalah modeling alat elektronik, visualisasi alat elektronik, atau temanya kemarin ini yang saya suka pakai atau semester lalu itu saya pakai temanya foodware, alat makan atau lunchbox. Nah itu kan itu tugas besar yang pertama. Jadi dengan satu tema semua orang akan melakukan tugas secara individual dari modeling, texturing sampai lighting, tapi fokusnya di modelingnya dulu. Itu dilakukan secara individual. Oke. Nah untuk tugas besarnya, nah ini sebenarnya yang saya juga pengen diskusikan dengan kalian. Kalau bisa di sini ada 23 orang semuanya dapat beban yang sama. Artinya karena kalau pekerjaan visualisasi 3D ini
termasuk jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan kelompok, tapi untuk kerjaan kelompok itu tantangannya juga tidak mudah. Karena koordinasinya, apalagi sekarang online gitu ya. Orang kerjaan 3D yang kita kuliah langsung tatap muka aja, kayak mahasiswa saya bikin animasi, 5 orang ketemu tiap hari barengan juga, koordinasinya nggak gampang. Jadi sekarang, saya rasa untuk tugas ini, saya akan dorongnya untuk tetap mungkin individual dulu deh. Ya. Tapi tetap saya terbuka gini, artinya saya nggak mau ini jadi beban yang ekstra berlebih di luar kompetensi kalian. Contohnya misalnya ada part yang saya harap ini memang ini kita sportif ya, tugas yang memang kalian kerjakan dengan latihan kalian itu bagaimana. Tapi kalau saya ada bagian yang memang butuh support bantuan, misalnya tadi saya pengen bikin temanya lunchbox. Nah, yang saya bikin adalah model kotak makannya. Nah, tapi ada teman nih yang iseng-iseng bikin donat, jadinya bagus. Dan ternyata modelnya mau di-share nih, dipakai oleh teman-teman yang lain. Silakan. Itu aset-aset seperti itu silakan. Tapi yang kita nilai ini adalah yang memang kita kerjakan sendiri. Ya. Dan ini untuk originalitasnya juga. Ini saya wanti-wanti ya. Ini saya hampir setiap semester selalu menghadapi ini di mahasiswa saya. Bikin malu juga sih. Tapi ya ini kita terbuka aja. Jadi sekarang kalau kalian buka di Google cari 3D model free, itu ada banyak. Gampang. Mau yang berbayar atau yang gratis, atau yang berbayar digratiskan gitu kan, itu juga gampang. Nah, tapi ya kalau buat saya sih percuma kalau kita misalnya untuk ngerjain kuliah, tapi kita pakai model-model yang downloadan seperti itu. Karena ya kalian sendiri jadi nggak belajar kan, nggak latihan. Saya sih malah gengsi. Nah, makanya kita sportif, jadi yang kita gunakan ini adalah hasil kerjaan kita, mau seacak-acak seperti apapun, itu saya lebih suka dengan progresnya. Ya. Nah, nanti modelnya setiap kali tugas latihan, saya akan, kalau pengumpulannya di Spada itu, saya agak, mungkin nanti ngelola filenya agak ribet. Jadi saya akan siapkan ada folder Google Drive atau saya pakai OneDrive. Nanti saya akan share ke kalian, bisa diakses. Nanti bisa bikin folder masing-masing dulu. Nanti setiap tugas nanti tinggal masukin, upload gitu aja. Bisa progres dan hasil akhirnya. Tapi bertahap gitu. Jadi yang nanti akan saya buka sampai batas waktunya kapan itu ditutup. Nah, untuk tugas latihan harian mungkin relatif kita lebih terbuka karena sifatnya itu kita belajar bareng-bareng. Nah, tapi untuk tugas yang besar, nah ini dari awalnya saya sampaikan, tolong gini, karya kita ini selain untuk tugas ini juga jadi portfolio ya, portfolio pribadi kita. Makanya nanti akan saya minta kelengkapannya selain dari hasil akhir tugas itu saya akan minta untuk kalian rekam pakai screenshot, bisa pakai screen recorder ya, mau pakai sekarang apa sih Camtasia atau pakai Bandicam gitu ya, yang untuk rekam aplikasi di layar, bisa pakai OBS juga, walaupun kalau OBS itu kadang manage kita nggak bisa kasih notifikasi, tapi itu yang paling mudah panggilnya. Termasuk pakai Zoom juga bisa kan, pakai Zoom juga bisa. Nah, kalian mau sambil rekam, sambil kasih kalian ngomong, ya ini gue bikin resource behind the scene atau apalah, bikin tutorial gitu ya. Dan itu akan jadi kelengkapan untuk setiap tugasnya. Kalian bisa bikin potongan-potongan nanti dikompil jadi satu. Istilahnya behind the scene ini mau kalian edit jadi video 1 menitan juga nggak apa-apa. Jadiin konten TikTok juga boleh. Tapi itu nanti akan jadi syarat dalam pengumpulan tugasnya. Ya. Termasuk kalau pengen gampangnya kalian mau taruh sambil ngerjain di laptop, di komputer, kemudian kalian pengen taruh kamera di samping sini untuk rekam waktu kalian ngerjainnya, silakan, nggak apa-apa. Tapi baliknya itu nanti akan jadi portfolio kalian ketika ngerjain kuliah ini. Oke? Jadi cara main di sini ya. Ada pertanyaan lain atau mungkin tanggapan? Jadi tadi pertanyaan dari Torik, dari Azura, kita pakai Blender, oke, kita ya tadi rekam pakai OBS bisa, pakai Bandicam, pakai apapun itu, silakan. Ya, mau direkam pakai handphone juga boleh. Yang penting ini akan jadi, ya kita nikmatin aja proses kuliah ini. Ya.
Oke, saya rasa dari materi yang saya sampaikan hari ini sudah cukup. Saya akan cek di presensinya. Still yang masih baru 15. Jadi ada 8 orang yang tidak hadir. Tadi ada yang join dan kemudian leave duluan, nggak apa-apa. Yang penting kalau ada apa-apa, informasikan saja ke saya. Pak, itu kalau untuk absen selama 15 menit, jadi kita cuma tinggal buka modulnya aja, Pak. Ya, sorry, itu yang soal 15 menit tadi itu saya akan take out karena gini. Oh ya, aturan mainnya gini ya. Nanti akan ada beberapa presensi absen, itu yang kayak sekarang ya, kalian isi langsung bisa bebas. Tapi ada juga yang nanti syaratnya, saya kan saya baru akan perhitungan hadir, atau kalian baru bisa isi absennya setelah kalian mungkin mengumpulkan assignment. Jadi dihitungnya per assignment. Ada beberapa seperti itu, tapi itu kondisional. Jadi kalau memang sifatnya ini udah cukup hadir, ya kita akan langsung. Tapi ada juga yang ini baru bisa dihitung kalau kalian sudah kumpulin assignment-nya. Oke? Saya rasa dari saya cukup sekian ya.